Ya meskipun ada juga yang Mas pernah ikut seminar hidroponik, ada yang bahkan membuat nutrisi yang bernama nutrisi C yang berasal dari bahan organik. Tapi secara umum nutrisi itu ada dua, ada nutrisi A dan nutrisi B. Nah, unsur C, A, dan P harus dibuat terpisah. Karena apabila bertemu dalam kondisi pekat, akan terjadi reaksi yang membentuk endapan. Nah, apabila membentuk endapan, maka tidak bisa diserap oleh si tanaman. Kemudian ini garam-garam dalam nutrisi A dan nutrisi B ya. Ini yang nutrisi A itu ada 5CaNO3 2 kali, dan H4NO3 dan seterusnya. Kemudian ada KNO3, FeEDTA, dan FeEDDHA. Kemudian yang pada nutrisi B, ini ya, ada KH2PO4, K2SO4, dan seterusnya. Nah, unsur hara esensial makro dan mikro tidak terpisah. Atau A tidak sama dengan makro, atau A bukan makro, dan B bukan mikro. Nah, jadi di nutrisi A ini tidak atau bukan didefinisikan sebagai nutrisi makro. Begitupun sebaliknya ya, pada nutrisi B tidak didefinisikan sebagai nutrisi mikro. Contohnya di sini ada Ca ya. Ca ini kan unsur makro. Kemudian juga ada K, ini unsur makro, tapi di sini juga ada Fe. Nah, Fe kan ini termasuk dalam unsur mikro. Seperti itu. Ya, kita lihat. Ini Fe termasuk dalam unsur mikro dan Ca termasuk unsur makro. Begitupun pada K. Begitupun pada di nutrisi B ya, itu tidak atau tidak bisa kita katakan nutrisi mikro. Karena di nutrisi B juga ada unsur K, ya, ada K, kemudian ada N juga. Kemudian pemisahan nutrisi A dan B berdasarkan unsur Ca dan P. Nutrisi A mengandung Ca dan nutrisi B mengandung P. Karena apabila Ca dan P akan membentuk garam CaPO4 yang bersifat insoluble. Ya, kalau misalnya kita campur antara Ca dan P ini, nanti akan bisa membentuk garam CaPO4 yang bersifat insoluble atau tidak dapat larut. Kemudian ada istilah EC atau TDS. Ya. Jadi pada tiap jenis tanaman yang memiliki kebutuhan ppm atau EC dan nutrisi yang berbeda. Ya, jadi tidak semua tanaman itu membutuhkan rentang ppm atau EC yang sama, tapi juga berbeda. Nah, untuk TDS ini kepanjangannya Total Dissolved Solution dengan satuannya ppm. Nah, TDS atau Total Dissolved Solution ini yaitu senyawa terlarut atau garam-garam. Artinya dalam suatu larutan ini senyawa yang terlarutnya itu berapa banyak ya, diukur dengan satuan ppm. Nah, nama alatnya untuk mengukurnya itu adalah TDS meter. Itu untuk mengukur ppm. Nah, di alat TDS meter juga bisa mengukur tingkat suhunya ya, atau tingkat temperatur pada larutan. Bisa dengan satuan derajat Celcius maupun derajat Fahrenheit. Kemudian yang kedua ada EC atau kepanjangannya Electronic Conductivity, di mana satuannya itu mikrosiemen per cm atau juga desisiemen per meter.
Nah, di mana EC 1 milisiemen per centimeter ini sama dengan 500 ppm. Nah, kemudian apabila dikonversi ya, bisa 1000 mikrosiemen per centimeter, yang hasilnya sama juga 500 ppm, karena sama dengan 1 milisiemen per centimeter. Nah, idealnya pada hidroponik itu EC-nya itu berkisar antara 1,5 hingga 2,6 milisiemen per centimeter. Nah, ini juga EC, ini ada alatnya yaitu EC meter. Oke, selanjutnya tulisannya masih kelihatan yang ini, slide ini. Oke. Ketika terjadi evaporasi pada larutan nutrisi, ya, ketika terjadi penguapan, biasanya kepekatan nutrisi akan semakin tinggi karena hanya air yang menguap, sedangkan garam tidak. Ya, jadi apabila terjadi penguapan ya, suhunya tinggi ya, terus kemudian terjadi penguapan, maka tingkat kepekatan nutrisi akan semakin tinggi karena yang menguapkan hanya air saja, sedangkan garam itu tidak. Oleh karena itu pentingnya pengecekan nutrisi untuk melihat tingkat kepekatan nutrisi dalam larutan nutrisi. Kemudian suhu linear dengan pH. Ketika suhu tinggi, pH cenderung naik. Nah, sedangkan ketika suhu rendah, pH cenderung menurun. Oleh karena itu, dibutuhkan pH up atau pH down untuk menaikkan atau menurunkan pH ketika pH di luar range atau kisaran yang dianjurkan. Nah, jadi ini ketika suhu naik, maka pH juga naik. Dan sedangkan apabila suhu menurun, maka pH juga ikut menurun. Jadi untuk mengatasi apabila suhu naik dan pH naik, kita bisa memberikan perlakuan pH up atau pH down. Ada paket untuk pH up atau pH down ini. Nah, bahan yang digunakan untuk menurunkan pH adalah contohnya ini ya, untuk menurunkan pH atau pH down ya. Ada air aki tutup merah, kemudian ada asam sulfat, kemudian ada asam nitrat. Kemudian untuk bahan yang digunakan untuk menaikkan pH ya, atau istilahnya pH up, itu ada KOH atau kalium hidroksida, kemudian ada baking powder dan lain-lain. Selanjutnya pada tiap fase pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman buah, memerlukan nilai EC atau TDS yang berbeda. Ketika pada fase vegetatif, tanaman cenderung diberikan garam-garam yang memiliki kandungan nitrogen tinggi. Ya, jadi pada fase vegetatif, tanaman itu memerlukan nitrogen yang tinggi. Karena unsur N ini berperan dalam fase vegetatif. Kemudian ketika masuk fase generatif, tanaman cenderung diberikan garam-garam yang memiliki kandungan K dan P lebih tinggi dibandingkan pada saat fase vegetatif. Nah, sedangkan permasalahannya biasanya dalam nutrisi A maupun nutrisi B ini yang ada di pasaran, jarang ada yang mencantumkan kandungan atau dosis atau konsentrasi dari garam-garam di dalamnya. Ya. Kemudian pada jenis tanaman yang berbeda memerlukan total unsur terlarut yang berbeda pada tiap unsur. Nah, artinya tanaman ini beda-beda ya kebutuhan unsurnya. Nah, kemudian untuk perhitungan kebutuhan nutrisi hidroponik ini ada 3 cara, teman-teman. Ada yang pertama menggunakan nomor atom, kemudian yang kedua menggunakan persentase unsur, dan yang ketiga ini ada menggunakan aplikasi atau software. Di mana untuk aplikasi ada yang untuk Windows itu ada Hydrobody ya.
sudah Mas kirim di Google Classroom ya, untuk sebagai bantuan tugas teman-teman untuk Windows. Kemudian untuk pengguna Android atau iOS ya, ada namanya Hydroponic Nutrient Calculator. Cuma ini Mas kemarin coba di HP ya, agak namanya tidak bisa ya, kayaknya sepertinya perlu berbayar yang untuk Hydroponic Nutrient Calculator. Jadi kita menggunakan Hydrobody. Nah, kemudian ini ada contoh kebutuhan nutrisi ya pada tanaman lettuce atau selada. Nah, ini kebutuhan unsur tanaman lettuce, satuannya ppm. Nah, jadi ini kebutuhan unsur ini kita dapat dari aplikasi Hydrobody, di mana aplikasi Hydrobody ini ada semacam database untuk kebutuhan unsur suatu tanaman. Nah, kemudian ini ada garam tersedia ya, artinya garam yang kita bisa cari di pasaran. Yang ini. Dan di sini juga ada tingkat kemurniannya dari garam-garam tersebut. Nah, ini ada catatan ya. Jadi ini ada untuk nutrisi A, itu garamnya ada 5CaNO3 2 kali NH4 dan seterusnya. Ya, ada 4 jenis garam untuk nutrisi A. Kemudian yang nutrisi B ada KH2PO4 dan seterusnya ya, ada banyak. Di sini juga ada tingkat kemurnian garamnya dan ada tingkat kemurnian garam masing-masing unsur dalam garam ya. Misalnya di KNO3 ini ya, di garam KNO3 tingkat kemurniannya 95%. Sedangkan untuk persentase unsur yang ada di garam KNO3 ada unsur K 37,4%, kemudian ada NO3 13%. Nanti Mas share PPT-nya. Kemudian kita masuk ya ke perhitungan yang berdasarkan nomor atom. Jadi menghitung kebutuhan garam CaNO3 2 kali berdasarkan kebutuhan Ca. Langkahnya yang pertama, kita cari dulu ya nomor atomnya. Di sini ada, jadi garam CaNO3 2 kali ini ada nomor atom unsur, ada Ca, N, dan O. Jadi kita masukkan dulu ya, kita cari dulu di mana nomor atom Ca itu 20, kemudian N itu 7, kemudian yang O itu 8. Kemudian hitung jumlah nomor atom garam CaNO3 2 kali. Nah, kita hitung manual biasa, di mana Ca-nya 20, kemudian N dikali 2 ya. Jadi N kali 2, kenapa? Karena N ini dikali 2 yang di luar kurungnya. Jadi 7 kali 2. Kemudian ditambah O-nya dikali 6, karena O di dalam kurung 3, kemudian O di luar kurung ini ada dikalikan 2. Jadi O-nya dikalikan 6. Kemudian didapat hasilnya 82. Kemudian kita lihat kebutuhan unsur Ca. Nah, lihat kebutuhan unsur Ca. Jadi pada tiap komoditas itu, pada tiap kebutuhan unsur Ca-nya. Nah, ini kita lihat dari mana, Mas? Ini 200 ppm ini. Kita lihat dari slide sebelumnya. Nah, Ca ini kan 200 ya, satuannya ppm. Dan kebutuhan tiap unsur ini bisa kita lihat di aplikasi Hydrobody. Nanti kita akan buka. Itu 200 ya. Kemudian hitung kebutuhan CaNO3 2 kali, di mana dengan rumus ArCa dibagi MrCaNO3, atau ini ya jumlah dari nomor atom garam CaNO3, sama dengan kebutuhan Ca per kebutuhan CaNO3 2 kali.
Kemudian kita masukkan ya, karena ARCA-nya 20, kemudian MRCaNO3 dua kalinya 82, kemudian kebutuhan CaNO3-nya tadi kita tahu 200 ppm, dibagi kebutuhan CaNO3, karena ini yang akan kita cari. Nah, ditemukan hasil 820 ppm. Kemudian selanjutnya kita hitung juga kandungan NO3 pada 1444,29 ppm CaNO3 dua kali. Kita masukkan rumus ya. Jadi ini AR dari NO3 dua kali, kemudian dibagi MRCaNO3 dua kali. Kemudian di sini kita ganti kandungan NO3 dua kali per dibagi 820. Dan 820 ini dari ini ya, kebutuhan CaNO3 dua kali. Kemudian diperoleh hasil 620 ppm. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang bingung di perhitungan berdasarkan nomor atom? Oke, sepertinya belum ada ya. Kita lanjut kalau belum ada ke perhitungan berdasarkan persentase unsur. Nah, di perhitungan berdasarkan persentase unsur, kita cari tahu dulu ya persentase dari masing-masing unsur. Nah, di sini ada Ca sama dengan 19% pada garam ini. Nah, ini kita lihat dari persentase yang ini, yang di slide sebelumnya. Ini ya, Ca 19%, NO3 14,4%, kemudian NH4 1,1%. Kemudian hitung kebutuhan garam berdasarkan unsur Ca, yaitu 200 ppm. Nah, kebutuhan 5 CaNO3 ya, kebutuhan garam 5 CaNO3 dua kali NH4 NO3 10H2O ini sama dengan kebutuhan Ca ya dikali 100 per persentase dari Ca. Nah, jadi kita masukkan kebutuhan Ca-nya 200 ppm, kemudian 100 per persentase Ca-nya 19%, kemudian diperoleh hasil 1052,6 gram. Kemudian kita hitung kandungan unsur lain pada 1052,6 gram garam Ca 5 Ca NO3 dua kali dan seterusnya ini, di mana pada garam ini ada NO3 dan ada NH4. Nah, NO3-nya kita cari itu 1052 ya dari yang ini nilai gram garam 5 CaNO3 dan seterusnya ini dikali persentase NO3-nya dibagi 100. Diperoleh hasil 151,57 ppm. Jadi NO3 yang terkandung pada garam 5 CaNO3 dan seterusnya ini sebanyak 151,57 ppm. Kemudian yang selanjutnya ada NH4 ya. Unsur NH4 di mana persentasenya 1,1%, jadi kita samakan ininya 1052,6 dikali 1,1 per 100 diperoleh hasil 11,57 ppm unsur NH4 dalam garam 5 CaNO3 dan seterusnya ini. Kemudian kita hitung kekurangan unsur lain. Nah, kan karena ini NO3 yang ada di garam garam 5 CaNO3 ini tidak bisa memenuhi kebutuhan NO3 dalam bagi tanaman selada, maka kita hitung kekurangannya dengan rumus
delta NO3 sama dengan 165 dikurang 151,57. Nah, 151 ini kan 0,57 ini merupakan kandungan unsur NO3 dalam garam ini. Ya. Sedangkan 165 ini dari mana, Mas? Nah, 165 ini dari, kita lihat slide sebelumnya, dari kebutuhan unsur pada tanaman lettuce atau tanaman selada. Nah, kita lihat NO3-nya kan 165 ppm. Jadi si selada ini butuh 165 ppm. Nah, karena 165 ppm dia butuh kan kekurangannya dari unsur lain, dari garam lain. Dengan cara mengetahuinya dikurangi kandungan ppm yang ada di garam ini, 5CaNO3 dan seterusnya ini. Begitu pula pada NH4. NH4 ini kebutuhannya 24 ppm ya. Kita lihat lagi. Nah, NH4 ini kebutuhannya 24. Kemudian kita kurangi agar ketahuan berapa kekurangannya. Kemudian hitung neto kebutuhan garam, di mana kebutuhan garam dengan rumus kebutuhan garam dikali 100 per kemurnian. Nah, kan kebutuhan garamnya ini sudah kita tahu. Kebutuhan garam si 5CaNO3 ini kita tahu sudah dapat 1052,6 gram garam tersebut. Kemudian dikali 100 dibagi kemurnian. Nah, ini kemurniannya kan 98%. Kemurniannya dari mana, Mas? Dari tabel yang ini, yang sebelumnya. Yang ini, 98%. Nah, itu. Jadi diperoleh 1074,8 gram. Jadi untuk garam yang 5CaNO3 dan seterusnya ini pada komoditas selada memerlukan sebanyak ini, 1074,08 gram. Kemudian kita bisa hitung kebutuhan garam lainnya berdasarkan kekurangan unsur yang dibutuhkan. Jadi seperti itu untuk perhitungan berdasarkan persentase unsur. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Sampai sini jelas ya? Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini ada tabel periodik ya, untuk membantu kita yang berdasarkan nomor atom tadi. Ya, ini yang Ca ini nomor atomnya 20, kemudian tadi N itu 7 ya, kemudian yang O ini 8. Nah, kemudian yang terakhir, cara terakhir itu dengan aplikasi. Ya, kita gunakan aplikasi Hydrobody. Jadi ini tampilan awal, ya, tampilan welcome dari aplikasi Hydrobody. Next. Nah, kita langsung menuju ke main page, ya, menu bar dari main page. Jadi ini tampilannya di main page. Next. Nah, di sini kita bisa memilih tanaman yang ingin dihitung kebutuhan nutrisinya. Nah, di sini tanamannya ya, di select formulation from DB, draw from database. Nah, ini. Kemudian tuliskan kebutuhan nutrisi tanaman yang ingin dihitung, lalu beri nama, lalu simpan. Nah, semisal kalau teman-teman tanamannya itu nggak ada di sini, kita bisa buat baru. Nah, kita bisa buat baru dengan cara mengubah ininya,
kebutuhan tiap unsur, kemudian kita add dengan cara menamakannya di sini. Kemudian selanjutnya, ya, tiap unsurnya berapa, kemudian namanya di sini, kemudian add formulation to DB atau database. Kemudian selanjutnya pilih garam yang akan digunakan pada pilihan substance selection. Nah, di sini ada pilihan substance selection ya. Jadi substance selection ini kita milih garam yang kita tersedia di pasaran. Seperti itu. Nah, ini ketika kita memilih substance selection, di sini ada daftar senyawa ya atau garam-garam yang ada di pasaran. Kita bisa milih. Nah, pilih garam yang digunakan, kemudian klik edit value. Nah, kita bisa milih garamnya ya, misal kalsium nitrat di sini. Kita juga bisa mengedit value atau nilainya. Misal kalsium nitrat ini dia memiliki Ca berapa persen atau berapa ppm. Seperti itu. Kemudian bisa dimasukkan juga tingkat kemurniannya berapa, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Apabila di edit value bisa seperti ini. Misal kalsium nitrat ini kandungan N-nya berapa? 14,4. Kemudian N-nya berapa? 1,1 di NH4-nya. Kemudian kita bisa update. Dan juga di sini dituliskan concentrate type-nya ya. Jadi dia termasuk ke dalam jenis nutrisi A atau nutrisi B. Kemudian selanjutnya klik add, lalu pilih garam lain. Nah, kemudian kita kembali ke main page lagi. Di sini kita atur dulu di stock solution volume. Di sini pilih liter ya, pilih liter. Kemudian di concentration units pilih ppm. Kemudian di mass unit atau satuan massa kita pilih gram. Kemudian setelah itu kita pilih input desired concentration pada calculation type yang ini. Input desired concentration. Kemudian selanjutnya di sini ada solution preparation type. Ada dua ya, ada concentrate A plus B solution ataupun direct addition. Nah, kalau misalnya kita pilih concentrate A plus B solution, di sini ya, ini kita akan mendapatkan hasil kebutuhan garam sesuai dengan perbandingan larutan stok dan nutrisi yang ingin dibuat beserta keterangan kebutuhan tipe konsentrat A dan B. Jadi kalau misalnya kita pilih ini, jadi kita akan membuat larutan stok A dan larutan stok B. Nah, nanti hasilnya nanti di result value calculate for the preparation of 10 liters of A and 10 liters of B solution. Please use 10 ml of A and B within every liter of final solution. Nah, maksudnya ini, kalau kita milih concentrate A plus B solution, nah kita memperoleh 10 liter larutan stok A dan 10 liter larutan stok B. Karena di sini kita menulisnya 10 liter. Nah, nanti dari hasil larutan stok yang kita buat, please use 10 ml of A and B tiap liter larutan akhir. Jadi dari 10 liter A ini kita ambil 10 ml, kemudian dari 10 liter B ini kita ambil 10 ml, kita larutkan ke dalam air bersih 1 liter. Nah, itu. Kemudian di sini ada concentration faktornya ya, ada 100. Nanti apabila kita tingkatkan misal
200 ya, karena idealnya di concentration factor ini 100 sampai 200. Jadi apabila semakin tinggi, nanti larutan stok kita akan semakin pekat. Jadi bisa nanti misal kita tulis 200, maka nanti di sininya akan berubah ya. Jadi please use 5 mili of A dan B untuk setiap liter. Artinya kita gunakan 5 mili dari larutan stok ini, larutan stok yang kita buat untuk setiap 1 liter air bersih. Nah, itu yang concentrate A plus B solution. Kemudian di sini ada direct addition. Nah, direct addition ini untuk mendapatkan hasil perhitungan kebutuhan garam sesuai dengan larutan stok yang ingin dibuat. Nah, di sini ada value calculate for the preparation of 10 liter. Nah, maksudnya apa? Jadi di direct addition ini kita akan membuat larutan final atau larutan akhir dari larutan nutrisi hidroponik. Kita tidak lagi membuat larutan stok A atau stok B seperti pilihan yang pertama ini. Jadi ini yang di direct addition kita langsung buat. Nggak usah lagi buat larutan stok A ataupun larutan stok B. Kemudian setelah itu, setelah kita atur semuanya ya, kita pilih komoditasnya, kemudian kita pilih stock solution, unit konsentrasi dan masanya ya, satuan massa, dan pilih concentrate ininya, solution preparation type, dan pilih input desired concentration. Kita lalu mengklik tombol carry out calculation. Nah, hasilnya di mana? Hasilnya nanti di menu bar di result. Oke, dari perhitungan tersebut dapat dilakukan pembuatan nutrisi A dan B disesuaikan dengan nilai yang didapatkan. Ketika A dan B sudah terbentuk, dapat dibuat larutan stok A dan stok B pekat. Ya, umumnya 1 liter stok A atau B dapat dilarutkan jadi 200 liter larutan nutrisi dengan perbandingan rasio 1:200. Artinya 1 liter larutan 1 liter stok A dibanding 200 liter air. Oke. Ini nanti. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk aplikasi perhitungan dengan aplikasi Hydrobody. Oke, kalau misalnya nggak ada, Mas minta tolong buat on cam semua ya teman-teman, buat dokumentasi.